Setiap tahun jutaan anak dan remaja menjadi korban bullying. Pada tahun 2024, JPPI mencatat terdapat 573 kasus kekerasan yang dilaporkan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Jumlah ini mengalami lonjakan yang signifikan. Sebagai perbandingan, pada 2020 tercatat 91 kasus kekerasan yang diterima. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 142 kasus itu pada tahun 2021. Lalu pada tahun 2022-nya itu 194. Lalu pada tahun 2023 itu di 285 kasus. Jadi di tahun 2023 ke 2024 itu cukup signifikan ya, karena dari 285 sampai 573. Sebelum lebih lanjut nih, aku bakal jelasin lebih dulu definisi dari bullying itu sendiri. Bullying adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang sering terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan sosial lainnya. Ini sendiri itu bisa berupa verbal, fisik, ataupun psikologis. Kasus bullying bisa sangat terkait dengan psikologi forensik, terutama ketika tindakan tersebut melibatkan kekerasan fisik, psikologis berat, atau bahkan mendorong korban untuk melakukan tindakan ekstrim, seperti bunuh diri atau tindakan balas dendam. Nah, di Indonesia ini pernah nggak sih ada kasus bullying? Ya tentu pernah, karena kan dari awal udah dikasih datanya ya. Untuk yang aku mau highlight kali ini adalah kasusnya David Ozora. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi pada kasus tersebut? Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik perilaku pelaku dan dampak pada korban? Kita bahas secara sisi psikologi forensik ya. Nah, dalam konteks bullying, psikologi forensik mempelajari motif pelaku, dampak psikologis pada korban, dan kapasitas tanggung jawab hukum pelaku, terutama jika pelaku masih di bawah umur. Nah, motif pelaku dalam kasus pembulian terhadap David Ozora ini, terutama yang melibatkan Mario Dandisatrio dan rekannya Shane Lucas pada saat itu, menunjukkan kombinasi faktor pribadi, emosional, dan sosial. Bullying tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam. Anak yang menjadi korban bullying, seperti halnya David, beresiko mengalami gangguan kecemasan, depresi, bahkan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Setelah kejadian tersebut, David ini mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Ia menjadi lebih tertutup, cemas, dan sering merasa tidak aman, bahkan di tempat-tempat yang seharusnya memberi rasa aman seperti rumah dan sekolah. Nah, psikolog forensik ini sangat berperan penting nih di sini, karena fungsinya untuk membantu mengidentifikasi dampak psikologis dari kejadian ini. Lalu, hukuman apa sih yang didapat sama si pelaku? Ternyata sama si pelaku ini, mereka itu sudah memiliki kapasitas tanggung jawab hukum penuh, karena mereka sudah dewasa secara hukum, yang pertama, yang kedua sudah mental sehat, dan yang ketiga menunjukkan kesadaran niat dan kontrol saat melakukan perbuatan. Karena itu mereka layak dikenakan hukuman pidana sesuai perbuatan. Yang di dalam pasalnya itu pasal 355 tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Perlu diingat lagi nih bahwa kasus bullying seperti yang dialami David Ozora bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah psikologis yang serius. Mari kita semua bekerja sama nih untuk mencegah bullying ini supaya nggak terjadi lagi di Indonesia ini. Nah, caranya gimana nih? Dengan caranya kita mendukung korban dan memastikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita nanti gitu. Nah, lalu sebagai bentuk pencegahan kasus bullying ini supaya nggak terjadi lagi, bisa juga dengan cara memberikan edukasi kepada anak-anak dan orang tua tentang bahayanya bullying, karena itu bisa berdampak panjang ya, karena itu mental mereka kan akan kena gitu. Jadi traumanya itu bisa, misalnya kita kena bullyingnya umur
8 tahun, nanti sampai umur 20 tahun tuh dia masih inget gitu kalau dia pernah dibully gitu. Nah, selain itu dengan cara pendekatan dan pemulihan yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.